Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabila Kurniadi dengan NIM 3111932 dari kelas 2 A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit kulit dan jenis obatnya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, teknik formulasi sediaan semi-solid dan liquid. Penyakit kulit itu sendiri adalah kondisi di mana kulit kita mengalami masalah baik itu iritasi ataupun meradang. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit terasa gatal, perih, bersisik, ataupun kemerahan. Penyakit kulit ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Berikut adalah macam-macam penyakit kulit berdasarkan penyebabnya. Ada 3, yaitu yang pertama infeksi, yang kedua karena autoimun, yang ketiga karena adanya peradangan. Yang pertama yaitu kurap. Kurap di sini merupakan salah satu contoh penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya infeksi. Kurap terjadi karena adanya infeksi jamur golongan dermatofita yang menyerang jaringan berkeratin, contohnya kulit. Jamur ini bersifat menghancurkan lapisan kulit terluar. Namun, penamaan medisnya berbeda-beda sesuai dengan lokasi kurapnya. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan penderita atau hewan yang terinfeksi. Kurap juga dapat menular secara tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi oleh jamur. Yang selanjutnya yaitu nama-nama kurap sesuai dengan lokasinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Tinea corporis. Tinea corporis ini kurap yang muncul pada leher, lengan, dan badan. Yang kedua yaitu Tinea pedis. Tinea pedis ini yaitu munculnya kurap pada kaki atau yang disebut juga dengan kutu air. Yang ketiga yaitu Tinea cruris. Tinea cruris ini kurap yang muncul pada selangkangan atau disebut juga dengan jock itch. Yang keempat yaitu Tinea capitis. Tinea capitis ini yaitu kurap yang muncul pada kulit kepala. Penyebab kurap itu sendiri disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini termasuk golongan dermatofita yang dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi. Dan juga dapat disebabkan oleh adanya udara panas dan lembab, berbagi pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Yang selanjutnya yaitu jenis obat untuk penyakit kurap. Salah satunya ada Termisil Cream 1%, yaitu obat anti jamur yang mengandung terbinafilin 10 mg. Obat ini digunakan untuk infeksi jamur kulit seperti Tinea pedis, Tinea cruris, dan Tinea corporis. Untuk dosis obat ini yaitu harus menggunakan resep dokter dan oleskan krim setiap 1-2 kali setiap hari. Mekanisme kerja obat ini adalah terbinafilin HCl merupakan antifungal alilamin yang mempunyai mekanisme kerja menghambat biosintesis egosterol dari jamur melalui penghambatan spesifik dan selektif dari oksidasi skualen pada tingkat awal dari jalur ergosterol. Penghambatan epoksidasi skualen oleh terbinafilin HCl menyebabkan penurunan ergosterol dan peningkatan kandungan skualen dalam sel fungi. Aturan pakai obat ini yaitu krim dioleskan pada kulit yang terinfeksi jamur. Efek sampingnya adalah iritasi lokal, eritema, kulit terasa terbakar, dan juga kering. Yang kedua yaitu ada cacar air. Cacar air ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya infeksi. Kalau tadi kan kurap karena adanya infeksi oleh jamur. Nah, kalau misalkan cacar air ini karena adanya virus yang bernama Varicella zoster. Nah, penyakit cacar ini kalau dalam istilah medisnya yaitu varicella.
Penderita varicella ini dapat ditandai dengan munculnya ruam kemerahan yang berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Penyakit cacar ini tetap dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius pada penderita yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, misalnya HIV atau AIDS. Untuk cacar air ini lebih rentan menyerang anak-anak di bawah usia 12 tahun. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko cacar air. Di antaranya yaitu yang pertama, belum pernah mendapatkan imunisasi cacar air. Yang kedua, belum menerima vaksin cacar air terutama pada ibu hamil. Yang ketiga, bekerja di tempat umum seperti di sekolah ataupun rumah sakit. Jenis obat untuk menyembuhkan cacar air ini salah satunya ada acyclovir tablet, yaitu obat antivirus yang mengandung acyclovir yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus seperti varicella zoster dan herpes simplex. Obat ini digunakan untuk mengatasi herpes simplex tipe 1 dan 2, herpes genetikal, dan infeksi cacar air dan cacar api. Untuk dosis obat ini, yaitu untuk dewasa ada 800 mg, bisa 4-5 kali per hari selama 5-7 hari. Anak berusia di atas 2 tahun itu bisa mengonsumsi 20 mg per kilogram BB sebanyak 4 kali per hari selama 5 hari. Dan yang ketiga, dosis harian maksimal yaitu 800 mg. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Untuk aturan pakai obat ini yaitu dapat dikonsumsi setelah makan karena menghindari rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Efek samping dari obat acyclovir tablet ini yaitu bisa merasakan diare, sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, atau pusing, dan juga merasa kembung. Yang ketiga, yaitu ada jerawat. Jerawat ini merupakan penyakit kulit juga yang disebabkan oleh adanya peradangan. Nah, jerawat ini gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Hal tersebut menyebabkan penyumbatan pada pori-pori kulit yang dapat menimbulkan benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di permukaan kulit. Nah, jerawat ini terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut yang menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Nah, jerawat ini sering banget terjadi di kalangan remaja, baik itu wanita maupun laki-laki. Karena itu tadi mungkin karena debu, terus juga berlebih minyak. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat memicu terbentuknya jerawat. Namun secara umum jerawat dapat dipicu karena kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada produksi minyak yang berlebihan, siklus hormonal. Yang ketiga faktor genetik. Faktor genetik tuh jadi kayak takutnya ada keturunan juga, jadi sering banget muncul jerawat. Terus yang keempat ada bakteri. Yang kelima stres. Yang keenam penggunaan kosmetik. Karena penggunaan kosmetik tuh kadang kan kita nggak semuanya cocok ya kulitnya, jadi kadang bisa menimbulkan jerawat. Nah, kalau stres itu karena banyak tugas jadi munculnya jerawat. Terus juga bisa juga karena sering tidur malam begadang. Nah, itu nggak boleh, jadi jauhin penyebab tersebut karena supaya tidak timbul jerawat pada wajah kalian ataupun bagian-bagian tubuh tertentu kalian. Jenis obat untuk menyembuhkan jerawat salah satunya ada benzoyl peroxide dengan kandungan benzoyl peroksida dengan konsentrasi 2,5% untuk mengobati jerawat atau akne vulgaris, mengurangi sebum atau minyak, dan juga sel-sel kulit mati. Untuk dosis obat ini yaitu dewasa dan anak-anak berusia di atas 12 tahun oleskan gel yang mengandung 2,5-10% benzoyl peroxide pada jerawat
1-2 kali sehari. Mekanisme kerja obat ini yaitu bekerja dengan cara mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori yang tertutup. Aturan pakai dari obat ini yaitu oleskan tipis-tipis pada tempat yang berjerawat dan hindari pemakaian secara berlebihan. Dan obat ini memiliki efek samping yaitu kulit menjadi kering, kerak, kemerahan, terasa terbakar, dan juga menyengat. Yang keempat yaitu ada dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya peradangan. Kondisi ini terjadi bila mana kulit bersentuhan dengan zat alergen atau zat yang memicu reaksi alergi ataupun bahan yang bersifat iritatif. Terkadang dermatitis juga menimbulkan gelembung berisi cairan atau yang disebut blister pada kulit atau retakan yang dalam dan nyeri di kulit atau yang disebut dengan fisura. Dermatitis kontak adalah peradangan berupa ruam gatal kemerahan pada kulit yang muncul akibat kontak langsung dengan zat tertentu dan mengiritasi kulit atau merupakan reaksi alergi terhadap zat tertentu. Ruam yang muncul akibat peradangan ini tidak menular ataupun berbahaya, tapi bisa menyebabkan rasa tidak nyaman bagi penderita. Penyebab dermatitis kontak. Penyebab dermatitis kontak adalah kulit yang terpapar oleh zat tertentu yang menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Ada 2 jenis dermatitis kontak yang dapat dibedakan berdasarkan reaksi kulit terhadap zat penyebab dermatitis, yaitu dermatitis kontak iritan dan yang kedua dermatitis kontak alergi. Yang pertama yaitu dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan ini terjadi karena adanya kontak langsung terhadap zat tertentu sehingga merusak lapisan pelindung kulit. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Kedua yaitu ada dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi ini dapat muncul akibat adanya kontak langsung terhadap zat alergen yang memicu kekebalan tubuh bereaksi dan mengakibatkan kulit gatal-gatal dan juga meradang. Nah, untuk dermatitis kontak ini dapat disembuhkan dengan cara menggunakan obat hidrokortison. Hidrokortison ini dalam 1 gram salepnya mengandung hidrokortison asetat 28 mg yang setara dengan hidrokortison 25 mg yang dapat mengobati dermatosis, radang sendi, radang pada jaringan lunak, serta insufisiensi adrenokortikal. Dosis dari obat ini yaitu hidrokortison 0,1-2,5% dalam bentuk sediaan krim, salep, atau lotion dioleskan pada area kulit yang mengalami dermatitis sebanyak 1-2 kali dalam sehari. Nah, mekanisme obat ini yaitu bekerja untuk menurunkan respons sistem kekebalan tubuh sehingga gejala dan keluhan termasuk nyeri dan pembengkakan bisa berkurang. Aturan pakainya yaitu oleskan tipis-tipis pada bagian yang mengalami dermatitis dan sekitarnya. Hindari pemakaian yang berlebihan. Nah, efek samping dari obat ini yaitu kalian akan merasa mual atau muntah, terus juga akan merasakan pusing, nafsu makan meningkat, dan gangguan kulit seperti kulit terasa kering atau menipis, stretch marks, munculnya jerawat, dan pembuluh darah kulit pecah. Kelima yaitu vitiligo. Vitiligo ini merupakan salah satu contoh penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan autoimun. Nah, kelainan autoimun itu sendiri terjadi karena sistem kekebalan tubuh kita yang harusnya melindungi jaringan tubuh kita, tapi ini malah menyerang dan menghancurkannya. Vitiligo ini menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada kulit yang dapat terjadi pada segala usia. Tapi pada umumnya, pengidap ini berusia di bawah 20 tahun. Nah, vitiligo ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, vitiligo menyeluruh yang menyerang kedua sisi tubuh, dan vitiligo yang hanya terjadi pada bagian-bagian tertentu atau salah satu sisi tubuh saja. Penyebab penyakit vitiligo ini yaitu terjadi ketika kulit tidak dapat memproduksi melanin atau senyawa yang menentukan warna kulit.
dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari tidak memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, yang kedua, mengidap penyakit autoimun lainnya seperti hipertiroidisme, diabetes, atau penyakit Addison. Yang ketiga, mengalami kerusakan kulit, misalnya terbakar sinar matahari. Nah, yang keempat yaitu terpajan senyawa kimia tertentu. Nah, penyakit vitiligo itu sendiri belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total, namun ada beberapa obat yang dapat meringankan sakit vitiligo ini. Nah, Vitaquin ini merupakan krim wajah yang mengandung zat aktif hidroquinone 5% untuk mengurangi hiperpigmentasi dan juga dapat digunakan untuk memutihkan wajah dan menghilangkan bekas jerawat, flek hitam, dan warna kehitaman pada wajah. Dosis dari obat tersebut harus menggunakan resep dari dokter. Nah, untuk anak usia 13 tahun ke atas, gunakan dengan cara dioleskan pada area yang bermasalah sebanyak 1-2 kali sehari. Mekanisme kerja dari obat tersebut yaitu dengan cara menghambat enzim yang bertanggung jawab pada konversi tirosin menjadi dihidroksifenilalanin, sehingga produksi melanin berkurang dan jaringan kulit yang terbentuk menjadi lebih cerah. Nah, aturan pakainya yaitu oleskan tipis-tipis krim Vitaquin 1-2 kali sehari pada bagian kulit yang bermasalah. Efek samping yang mungkin terjadi dari obat tersebut yaitu iritasi kulit atau kulit kemerahan dan gatal-gatal. Yang keenam yaitu skleroderma. Skleroderma ini adalah salah satu contoh penyakit kulit yang disebabkan karena adanya kelainan autoimun yang menyerang jaringan ikat, sehingga membuat jaringan tersebut menebal dan mengeras. Skleroderma ini tidak hanya menyerang kulit, tetapi juga menyerang organ dalam seperti saluran pencernaan, paru-paru, dan ginjal. Nah, skleroderma bisa ditandai dengan munculnya kulit yang menebal, mengeras, berwarna putih, serta tampak licin seperti lilin. Kondisi ini bisa muncul di tangan, di kaki, atau di wajah. Skleroderma yang menyerang kulit ini selain mengganggu penampilan, juga dapat mengganggu pergerakan. Skleroderma ini merupakan penyakit langka, namun lebih sering menyerang wanita pada usia 30-50 tahun. Skleroderma terjadi saat sistem imun yang harusnya melindungi tubuh dari cedera dan infeksi justru menyerang dan menghancurkan jaringan ikat. Kondisi ini memicu sel-sel dalam jaringan ikat untuk memproduksi kolagen atau salah satu jenis protein pembentuk jaringan ikat dalam jumlah yang berlebihan. Jadi, saat produksi kolagen meningkat secara drastis, kolagen akan menumpuk di kulit dan organ. Akibatnya, akan muncul pengerasan dan penebalan pada kulit dan juga organ tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis obat yang dapat menyembuhkan skleroderma. Skleroderma ini salah satunya yaitu Aspilets. Aspilets ini mengandung asam asetilasat 80 mg yang dapat menurunkan demam, meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri otot yang termasuk golongan antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Selain itu juga digunakan untuk mengobati serta mencegah nyeri dada pada serangan jantung. Nah, untuk dosis dari obat ini harus mengikuti resep dokter. Anak dari usia 2-6 tahun itu bisa mengonsumsi setengah sampai 1 tablet per harinya. Kalau misalkan dewasa itu bisa mengonsumsi 1-2 tablet per harinya. Nah, aturan pakai dari obat ini yaitu diberikan setelah makan. Telan utuh jangan dikunyah, dipotong atau dihancurkan terlebih dahulu. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2 atau COX1 dan COX2. Yang selanjutnya menghambat produksi tromboksin yaitu zat yang merangsang agregasi trombosit. Nah, efek samping dari obat ini yaitu iritasi lambung, mual, muntah, memperpanjang waktu pembekuan darah, hipotrobinemia,
reaksi hipertensivitas, pusing, telinga berdenging. Pemakaian jangka panjang dapat terjadi pendarahan lambung atau tukak lambung. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.